selamat siang. Jadi siang hari ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng Baru, akan nyobain kereta api gaya baru Malam Selatan yang beberapa hari yang lalu baru aja berganti ke rangkaian terbaru stainless steel new generation. Jadi sebelumnya saya nyoba kereta api gaya baru Malam Selatan itu di awal-awal bulan puasa ya, yang baru saja ganti ke ekonomi new generation modifikasi dan eksekutif biasa. Terus mulai tanggal 12 Desember kemarin, kereta api gaya baru Malam Selatan mengupgrade kembali kelasnya jadi ekonomi new generation yang stainless steel dan juga eksekutif new generation. Gimana perjalanan kali ini nyobain kereta api gaya baru Malam Selatan yang udah pakai rangkaian new generation? Tonton terus sampai habis. Suasana stasiun Surabaya Gubeng siang hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Desember teman-teman. Ini nggak terlalu rame ya. Ini rata-rata kebanyakan calon penumpang kereta api gaya baru Malam Selatan. Ini dia teman-teman tiketnya, kereta api gaya baru Malam Selatan. Jadi untuk perjalanan kali ini saya naik dari Surabaya Gubeng ke arah Madiun aja ya, menggunakan tarif khusus. Untuk gaya baru Malam Selatan ini relasinya dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Yuk kita langsung masuk karena keretanya juga mau masuk. Kita sekarang udah masuk dan ini udah di tempat pemeriksaan tiket atau tempat check-in. Jadi ada dua metode check-in tiket di stasiun Surabaya Gubeng. Ada yang check-in manual pakai KTP dan juga pakai face recognition. Duluan ya Pak Anang. Ya, Madiun harus. Nah, jadi kalau pakai face recognition langsung teman-teman. Yuk kita langsung masuk karena keretanya persiapan masuk di jalur 6. Jadi ini dia rangkaian kereta api gaya baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen yang baru aja masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Jadi untuk saat ini kereta api gaya baru Malam Selatan udah mengupgrade rangkaian maupun kelasnya dari yang sebelumnya pakai non stainless menjadi sarana stainless ekonomi dan eksekutif new generation. Dan dalam satu perjalanan ini kereta api gaya baru Malam Selatan itu membawa 4 kereta ekonomi new generation, 1 kereta makan dan 4 kereta eksekutif yang berada di urutan paling belakang. Jadi ini kita langsung masuk aja teman-teman. Saya naiknya di kereta ekonomi 3 12A yuk. Keren. Nah, nomor 12A yang sebelah sini teman-teman. Ini juga dapat full kaca ya, nomor 12. Terus nomor 11 juga. Ya, mantap sih. Terus untuk legroomnya kereta new generation yang ekonomi ini nggak terlalu sempit dan hitungannya longgar. Jadi seperti ini interior dari kereta ekonomi new generation dari kereta api gaya baru Malam Selatan yang baru aja di upgrade. Sebelumnya pakai yang modifikasi dan sekarang gaya baru Malam Selatan pakai ekonomi new generation yang stainless steel buatan dari PT Inka. Yang mana ini tempat duduknya enak teman-teman, semuanya menghadap ke arah laju kereta api. Konfigurasinya 2 dan 2. Terus untuk legroomnya juga ya lumayan lah, tapi masih longgar yang modifikasi.
tapi untuk interior dan secara rangkaian lebih baru yang ini. Jalur 2 ini ada kereta api yang masuk KA Komuter Lain Supas dari Pasuruan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Jadi seperti ini untuk eksterior atau tampilan luar dari rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan Stainless New Generation. Jadi untuk yang kelas ekonomi ini menggunakan stripping stiker warna biru muda, layaknya seperti KCIC sih kalau melihat dari polanya. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di kereta 3 ya. Nah, kalau New Generation ini semua panelnya udah otomatis dan displaynya ini ada di tengah sini teman-teman. Ini merupakan posisi rangkaian kereta 3, terus nama keretanya ada di sini beserta dengan tujuannya. Dan kereta 3 ini mendapatkan sarana dengan nomor K3 02483 yang merupakan sarana kereta ekonomi tidak berpenggerak, mulai berdinas tahun 2024 urutan ke-83. Namun belum ada diponya ya untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Dan yang paling mencolok ini adalah pintu dari kereta New Generation yang dimana ini udah otomatis semua teman-teman. Pintu bordes yang depan, terus pintu sambungan, dan pintu menuju ke kabin penumpang. Mari kita coba. Lagi. Mantap sih. Sekarang kita melihat lokomotif dinas kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang berdinas hari ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi lokomotifnya ini pakai lok CC 203 9811 yang merupakan lok diesel elektrik pertama berdinas tahun 98 urutan ke-11 milik Depo Sidotopo. Kalau kereta api yang ditarik pakai lok CC 203 ini kelihatan cakep banget teman-teman, yang mana untuk bentuk kabinnya ini aerodinamis dan miring layaknya seperti kereta cepat. Jadi sekarang kita melihat untuk kelas eksekutif dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Nah, seperti ini penampilannya, dan untuk kursinya ini kurang lebih ya warnanya sama seperti yang ekonomi tadi teman-teman. Yang mana ini warnanya ada warna biru, terus ada warna abu-abu pada bagian kepalanya. Dan untuk konfigurasinya ini 2 dan 2, yang mana ini untuk tempat duduknya jumlahnya lebih sedikit, sekitar 50 penumpang. Tapi untuk fasilitas di kereta eksekutif ini itu lebih banyak teman-teman. Kita dapat kayak meja lipat, terus dapat footrest, dan ruang kakinya lebih longgar ya dibandingkan dengan yang ekonomi. Lalu kita akan melihat untuk kereta makannya teman-teman, yang jadi di tengah ya sebagai pemisah antara kelas ekonomi dan eksekutif. Nah, seperti ini teman-teman untuk kereta makannya, sama seperti kereta makan kereta New Generation yang lainnya. Keren ya. Kita langsung lewat. Ini ada pantry-nya ya. Lempuyangan, Isi. Wates, Kutoarjo, Kebumen. Dan ini ada musolanya teman-teman, kereta makannya. Seperti ini. Nah, ini pintunya udah otomatis semua ya. Oke, kita langsung kembali ke depan. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pukul 12.00, jadi kita tutup. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 12.00. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali.
pukul 12.07 perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Wonokromo. Jadi di kota Surabaya, buat kalian yang mau naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, bisa juga naik dari stasiun Wonokromo karena kereta ini berhenti normal untuk naik turun penumpang. Berarti kurang lebih sekitar ada 7 menit teman-teman. Penumpang yang naik di stasiun Wonokromo ini hitungannya juga lumayan banyak loh. Ya, jarak dari Surabaya Gubeng ke arah Wonokromo sekitar 5-7 kilo ya. Tapi stasiun Wonokromo ini memudahkan buat penumpang yang mau naik kereta api yang aksesnya terlalu jauh dari stasiun Surabaya Gubeng. Yuk berangkat. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan berangkat dari stasiun Wonokromo sekitar pukul 12:13. Dan penumpang yang naik dari Wonokromo hitungannya juga lumayan banyak ya, langsung keisi beberapa tempat duduk. Jadi stasiun Wonokromo ini merupakan stasiun percabangan di mana perpisahan jalur menuju ke arah Kertosono, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Dan jalur yang sebelah kiri itu merupakan jalur menuju ke arah Malang, Blitar, Jember, dan juga Ketapang, Banyuwangi. Pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang baru aja upgrade ke rangkaian stainless new generation. Jadi untuk Gaya Baru Malam Selatan ini bawa 2 layanan kelas ekonomi dengan kapasitas 72 tempat duduk dan juga kelas eksekutif dengan kapasitas 50 tempat duduk. Untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 12:00 dan akan jadwalkan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen pada pukul 01:23 ya, sekitar 13 jam perjalanan kalau kita naik secara full trip. Dan pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan hanya dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Madiun menggunakan tarif khusus seharga Rp125.000. Pas baru berangkat enak banget teman-teman. Kereta api yang sebelumnya dijuluki kereta api Gaya Baru mahal sekali, yang mana dulu itu kursinya tegak, harganya mahal, pakai kursi Kemenhub, terus di upgrade jadi ekonomi new generation modifikasi. Sekarang nyobain lagi Gaya Baru Malam Selatan new generation yang stainless steel. Ini bener-bener enak dan nyaman. Dan untuk keretanya ini hitungannya baru, masih bau pabrik. Kursinya juga enak. Ini tinggi teman-teman. Dan mari kita nikmati perjalanan kali ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang udah glowing banget dari Surabaya ke Jakarta. Sekarang udah banyak kereta api yang pakai rangkaian new generation. Selain kereta api Gaya Baru Malam Selatan, ada juga kereta api Jayabaya dan Argo Semeru, dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek. Keren sih. Jadi untuk puncak kecepatan dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini dibatasi hanya sampai 100 km per jam aja teman-teman. Berbeda dengan kereta stainless new generation yang lainnya yang dimana bisa dibuat lari hingga 120 ya. Gaya Baru Malam Selatan ini masih jalan sekitar 100. Tapi hitungannya ya pas kereta api dibawa lari sekitar 100 ini nyaman, guncangannya juga nggak terlalu berasa ya, beda dengan yang 120. Tapi ya hitungannya enak banget buat istirahat. Baru berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng aja, ini lampu utamanya dimatikan, cocok buat istirahat siang teman-teman. Pada pukul 12:43 perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di
Pemberhentian kedua stasiun Mojokerto, kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Berhenti di sini untuk naik turun penumpang kurang lebih selama 2 menit. Dan di video sebelumnya saya juga nyoba kereta New Generation pas posisi berhenti di sini kereta api Argo Semeru. Sekarang yang versi ekonominya kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ini cakep sih teman-teman. Pintunya juga udah otomatis, sambungan akordeon, dan untuk tampilannya juga lebih wah ya. Jadi ini baru aja berangkat dari stasiun Mojokerto dan ini saya akan sedikit mereview sekilas untuk interior dan fasilitas kereta api Gaya Baru Malam kelas ekonomi New Generation yang stainless steel. Jadi dalam satu kereta ini kapasitasnya sekitar 72 tempat duduk, yang mana untuk tempat duduknya ini semuanya hadap depan, hadap arah laju kereta, tidak ada kursi yang mundur, dan untuk kursinya ini bisa revolving atau bisa diputar teman-teman. Lalu untuk legroom dari New Generation ini hitungannya juga lumayan luas ya, bisa buat selonjoran walaupun kepentok. Lalu untuk di sini ada kantong buat naruh botol maupun barang-barang yang lain. Di sini ada power outlet atau stop kontak buat ngecas HP maupun laptop. Ini yang tipe standar internasional punya. Lalu di sini nggak ada tatakan meja, tapi ada space luas. Di sebelah kaca ini bisa buat naruh botol, HP maupun pop mie seperti saya ini teman-teman. Dan untuk tirainya ini menggunakan tirai model gulung ya. Jadi kalau mau dipakai diturunin terus berhenti, kalau mau dibuka ya ditarik ke atas. Dan ini ada cup stop juga buat naruh jaket maupun naruh tas. Lalu di atas ini ada penunjuk kursi. Jadi saya duduk di nomor 12A, yang mana ini kacanya dapat full 12 sama 11 sama 8 full teman-teman. Untuk interiornya ini keren sih, macam KCIC, dan pas baru berangkat dari Surabaya Gubeng langsung dimatiin lampu utamanya, jadi cocok buat istirahat. Lalu di atas juga ada rak buat naruh tas ya, ataupun barang-barang yang kalian bawa. Dan untuk kursinya seperti ini ya teman-teman, warnanya biru dan warna krem sih ya, putih atau krem gitu. Lalu ini armrestnya nggak ada meja, layaknya kereta eksekutif. Recliningnya juga bisa ya, ini ada di sebelah sini. Lalu ini ada armrest, apabila ada penumpang bisa dipakai. Dan di sini ada USB port, ada 2 ya, USB Type C dan Type E, 1, 2. Udah sih itu aja. Dan untuk kursi dari kereta ekonomi New Generation ini menurut saya enak sih teman-teman. Kursinya lebih gede, lebih nyaman, dan lebih empuk dibandingkan dengan kursi ekonomi New Generation yang modifikasi ataupun kursi kereta ekonomi premium. Kalau direbahkan ya seperti ini ya miringnya. Kita bisa lihat perbandingannya dengan kursi yang sebelah. Nah ini kalau tegak, ini kalau paling rebah. Ya lumayan sih enak, dan hitungannya juga bisa selonjoran. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Jombang sekitar pukul 13:06. Pas kita tiba di Jombang ini hujan deras teman-teman untuk Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini di stasiun Jombang berhenti kurang lebih sekitar 2 menit dan akan kembali berangkat ya. Dan di stasiun Jombang kereta api Gaya Baru Malam Selatan bertemu dengan kereta api komuter lain Doho dari Blitar menuju ke arah Surabaya Kota. Ini jalur 4. Berangkat teman-teman.
Jadi teman-teman, sekarang saya berada di ruang bordes, dan untuk toilet dari kereta New Generation ini hanya ada di satu sisi aja ya. Langsung ada dua toilet, toilet pria yang warnanya biru dan toilet wanita yang warnanya merah muda dan warna pink. Kita langsung review toiletnya. Pintunya lipat gini ya, kita masuk. Oke. Kita langsung tutup. Agak seret. Kita kunci. Jadi toiletnya seperti ini teman-teman. Ya hitungannya nggak terlalu sempit tapi ya masih luas juga. Pakai kloset duduk. Terus ini flushnya berfungsi dengan baik, bersih. Wastafelnya juga, ada food washer juga buat wudhu. Ada tempat sampah, jet flush berfungsi dengan baik. Dan ada juga cermin. Terus untuk sabunnya ada di sebelah sini ya. Bersih sih, nggak bau, nggak wangi, dan masih bau pabrik ya, padahal ada seminggu loh. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Kertosono sekitar pukul 13:23. Langsung hujan deras teman-teman. Dan kereta kita di stasiun Kertosono berhenti sebentar, kurang lebih 2 menit untuk naik turun penumpang. Ini stasiun Kertosono hujan deras, dan di jalur 4 ada rangkaian kereta api komuter lain Doho dari stasiun Surabaya Kota menuju ke arah Blitar yang akan segera berangkat. Stasiun Kertosono ini juga merupakan percabangan pertemuan jalur dari arah Malang dan juga dari Blitar. Ini hujannya benar-benar deras teman-teman. Jadi pada pukul 13:44 perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba dan berhenti di stasiun Nganjuk. Dan penumpang yang naik dari Nganjuk lumayan banyak. Tadi dari Jombang, Kertosono hujan, ini di Nganjuk udah lumayan terang ya. Walaupun ya lumayan mendung sih. Pas nyampe di Nganjuk ini disambut dengan lagu Sungai Berantas. Nah, ini dia stasiun Nganjuk. Stasiunnya berhenti pas di tikungan ya. Ini keren teman-teman kalau di foto buat thumbnail ya. Apalagi wah, rangkaiannya agak miring. Jadi setelah berangkat Nganjuk ini, enaknya kita ke kereta makan teman-teman.
Jadi sekarang saya berada di kereta makan KA Gaya Baru Malam Selatan. Jadi untuk posisi kereta makan ini berada di tengah-tengah rangkaian ya, sebagai pemisah antara kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Ekonomi ada di depan, eksekutif ada di belakang. Dan kereta makannya ini sama seperti kereta makan New Generation pada umumnya, yang dimana kapasitasnya sekitar 40 orang ya. Terus untuk meja duduknya seperti ini, lumayan luas juga, ada motif batik juga, pantry-nya ada di tengah, dan yang paling enak itu jendelanya. Ini bener-bener luas banget pandangannya, beda dengan ekonomi tadi yang terkesan sempit ya. Ini ada tirainya juga, sama ada stop kotak yang ada di bawah. Nah, di kereta makan ini saya beli coklat panas ya, harganya 13.000. Kalau tadi Poppy Dower 15.000, ini sekarang coklat panas. Tapi sayang banget selepas nganjuk ini udah panas teman-teman, nggak hujan lagi. Jadi ya nggak apa-apa lah, mumpung AC-nya dingin juga. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Caruban. Satu pemberhentian sebelum Madiun, dan stasiun Caruban ini merupakan pilihan buat kalian yang mau naik kereta api yang nggak mau jauh-jauh dari stasiun Madiun, bisa naik dari stasiun Caruban ini. Berangkat. Baru aja berangkat dari stasiun Caruban, dan sesaat lagi perjalanan saya akan tiba di tujuan saya, stasiun Madiun. Nah, buat kalian yang mau naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya menuju ke arah Madiun, kalian bisa menggunakan tarif khusus. Dari Surabaya ke Madiun sekitar 125.000 untuk kelas ekonomi, dan untuk kelas eksekutifnya sekitar 160.000. Dibeli 2 jam sebelum keberangkatan, bisa melalui loket dan bisa melalui KAI Akses. Dan untuk keseluruhannya, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini merupakan kereta api yang memiliki rute dari Surabaya menuju ke arah Jakarta melalui lintas selatan. Berangkat dari Surabaya pada pukul 12.00 tengah hari, tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 01.23. Mulai tanggal 12 Desember, kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya maupun di arah Jakarta itu udah upgrade rangkaian jadi stainless New Generation. Jadi lebih nyaman dan lebih enak teman-teman. Terus untuk keretanya ini AC-nya dingin, guncangannya juga nggak terlalu berasa, kedap banget, nyaman buat istirahat juga, kursinya juga lumayan empuk buat kelas ekonomi. Dan untuk tarif full trip dari Surabaya ke arah Jakarta untuk kelas ekonomi mulai dari harga 360.000 hingga 400.000. Sedangkan untuk kelas eksekutif sekitar 490.000 hingga 560.000. Kalau dari Surabaya ke Madiun cukup bayar 125.000. Apakah worth it? Menurut saya sih ya worth it aja. Dari Surabaya ke Madiun waktu tempuhnya 2 jam 30 menit. Dan cocok sih kalau ini diganti jadi New Generation. Oke, sesaat lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan segera tiba di tujuan saya, stasiun Madiun. Jadi saya mau siap-siap buat turun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun
Alhamdulillah kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Madiun sekitar pukul 14:30 tepat ya teman-teman ya. Dan dari Surabaya ke arah Madiun membutuhkan waktu 2,5 jam saja. Jadi kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di Madiun kurang lebih ya sekitar ada 5-7 menit ya. Selain naik turun penumpang, bongkar muat barang juga teman-teman. Oke, alhamdulillah baru aja kereta api Gaya Baru Malam Selatan berangkat dari stasiun Madiun dan perjalanan saya telah selesai ya. Cukup sampai di sini videonya, nyobain kereta api Gaya Baru Malam Selatan stainless new generation tapi di kelas ekonomi. Dan kalau ada rezeki lebih, semoga bisa nyobain full trip selama 13 jam dari Surabaya sampai Jakarta. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.